Sekarang saya tanya, presiden disumpah pakai apa? Pakai Injil atau pakai apa? Ya, Al-Quran. Ah, ya udah. Kenapa kalian benci sama Muslim? Nah, hati-hati. Pak Jenderal ganti topik, kan tadi sudah saya larang Pak Jenderal yang minta dia lanjutin. Sekarang saya sudah tahu arahnya. Kau usah bicara dia, kau usah bicara, jangan bicara dia. Telepon aja. Makanya saya stop, makanya tadi saya stop. Kita nanti kita sibuk ya apa, coba dia sekolah, bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhiratnya insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana seorang pembenci Islam, ya, seorang Kristen yang membenci Islam. Nah, namun di sini uniknya, ya, ada seorang jenderal, ya, seorang mantan, beliau adalah seorang jenderal. Beliau berpikir rasional, ya, dapat berpikir rasional ketika tentang bagaimana kebangsaan ini jangan dicampur adukkan, ya, dengan kebencian yang berkedokkan agama, gitu. Jadi sang jenderal ini, beliau mengatakan jangan membenci Islam. Mengapa mesti membenci Islam? Nah, ini padahal mereka sama-sama Kristen di sini, ya, di Zoom-nya Pauzang ini. Oke, kaum muslimin, agar tidak berlama-lama, ya, cukup saya jelaskan sedikit saja karena memang videonya ini gak panjang durasinya, ya, sekitar 20 menitan. Jadi biar tidak kepanjangan. Oke, kaum muslimin, demikian videonya. Oke, setiap penanya, ya, walaupun tadi saya ada yang mau saya tanyakan ke Pak Jenderal mengenai Rocky Gerung, tapi biarkan rakyat jelata untuk berteriak dulu. Silakan, Bali Kopi Kristi, silakan. Shalom, shalom Indonesia. Luar biasa. Shalom Pak Paul, shalom Pak Jenderal. Shalom. Luar biasa tema malam hari ini. Pak Paul, kita boleh berbeda, ya? Boleh berbeda tetapi tetap satu tujuan. Nah, saya akan komentar sesuai topik hari ini, apakah Rocky Gerung itu pengkhianat atau nasionalis. Nah, tentunya saya akan selalu berbicara dari sudut pandang pemberitaan Injil. Nah, pertama ada dua hal sebelum saya jawab pendapat saya. Yang pertama, mohon maaf Pak Jenderal, ya, menurut saya Pak Jenderal selalu menempatkan diri atau bermain pada dua kaki, selalu di tengah. Ketika ada pertanyaan apakah Rocky Gerung pengkhianat atau nasionalis, pasti Pak Jenderal akan jawab 50-50, bisa iya, bisa tidak. Artinya apa? Topik-topik sebelumnya juga sama, Pak Jenderal selalu pasti akan memposisikan diri di dua kaki, selalu 50-50, tapi tidak apa-apa, kita bisa berbeda. Artinya apa? Karena sejauh yang saya pahami, Pak Jenderal memang seperti sekarang kita lagi Sesquad Lemhanas rakyat jelata, memang Pak Jenderal sangat cocok untuk menjadi sebagai dosen, pengajar atau komentator. Nah, itu pendapat saya pertama untuk Pak Jenderal. Nah, yang kedua, kalau pendapat saya, Rocky Gerung dia adalah pengkhianat, bukan nasionalis, tapi dia adalah pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Pertama gini, rekod yang ada sudah mungkin 5 tahun terakhir, selalu Rocky Gerung memposisikan diri pada yang anti pemerintah.
Nah, saya melihat dari dua sisi, anti pemerintah dan pro pemerintah. Nah, ketika Rocky Gerung pro kepada yang namanya lawan pemerintah, sebelum FPI dibubarkan, Rocky Gerung selalu ada di posisi membela, ya, memposisikan Oke, sebentar diri. sebelum saya lupa, setiap 3 menit ya, 3 menit ya 3 maksimum. menit saja ya, baik. Sebelum saya lupa, oke silakan. Ya, jadi saya ulang, kalau pendapat saya Rocky Gerung itu adalah pengkhianat, bukan seorang nasionalis. Kenapa? Karena dia memposisikan diri untuk membela baik Rizik, FPI, HTI, tetapi dia menggunakan akal pikirannya, ilmunya, filsafatnya. Tetapi kami sebagai orang awam cuma bisa menilai bahwa manusia ini yang namanya Rocky Gerung. Kalau di Manado namanya itu Gerung, bukan Gerung, Gerung. Karena dia Gerung itu marga dari Manado. Jadi dia memposisikan diri kepada pengkhianat. Dalam hal ini terminologi nasionalis sudah pasti, dia kan membela misalnya HTI, FPI, berarti pro khilafah. Jadi hanya ada dua, saya selalu melihat di dua, pro khilafah atau pro keselamatan. Jadi itu pendapat saya Pak Jenderal, kita boleh berbeda, tetapi ini pendapat saya sebagai rakyat jelata, agar supaya apa? Channel ini semakin panas, ketika ini viral, banyak orang yang akan dengar. Tentunya saya selalu menyampaikan pendapat untuk misi pemberitaan berita keselamatan, kabar baik, berita Injil, yaitu Injil Yesus Kristus. Siapa yang percaya, bertobat, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Itu aja Pak Paul. Shalom, terima kasih. Ya, sebelum lanjut ke Pak Jenderal, ini saya catat ya. Jadi kesimpulan pengkhianat karena selalu membela radikalis yang jelas menantang konstitusi. Menantang konstitusi. Oke, lanjut sebentar. Silakan Pak Jenderal. Sebelum kita beralih masuk ke materi. Oke ya, saya dari Kopi Kristi dulu ya. Tolong, saya kira saya pernah menyampaikan ya, bahwa kita ini hidup di antara 3 negara. Satu, negara pemerintahan Tuhan. Jangan dikira Tuhan itu nggak punya pemerintahan. Kerajaan surga itu apa artinya kerajaan? Itu pemerintahan. Yang kedua, kita sebagai warga negara kerajaan Tuhan. Kalau kita mengikut Kristus, karena Kristus itu adalah raja di atas segala raja. Aku datang ke dunia ini untuk memberitakan tentang kerajaan. Ingat itu. Jangan nanti nggak sadar. Yang kedua, kita warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita menjadi warga negara kerajaan Tuhan, konstitusinya adalah Injil. Injil itu adalah konstitusi negara Tuhan. Negara kerajaan Tuhan. Mau setuju atau tidak setuju silahkan. Tapi bagi saya itu adalah konstitusi. Nah, kita satu lagi hidup di dalam apa? Kerajaan dunia. Dunia apa? Dunia kegelapan. Kita nggak tahu siapa kita ini sebenarnya. Apakah kita turunan dari si Kain atau turunan dari si Set? Karena darah itu mengalir. Makanya buah yang dimakan itu adalah buah pengetahuan yang jahat dan buah pengetahuan yang baik. Loh, kita memang pro dan kontra sampai akhir zaman. Kita selalu berada di 3 kekuasaan kekuasaan politik ini. Ya. Baik itu kekuasaan kerajaan kegelapan. Makanya tadi kalau Pak bilang ada Freemason, siapa Freemason itu? Mereka masuk dalam kerajaan Tuhan atau kerajaan kegelapan? The kingdom of darkness atau the kingdom of light. Nah, jadi ini kita selalu bicara seperti itu. Kalau Anda memamerkan Injil, bicara Injil ya bicaranya di kerajaan Tuhan. Kalau bicara di negara Kesatuan Republik Indonesia ya nggak bisa lah. Sekarang saya tanya, presiden disumpah pakai apa? Pakai Injil atau pakai apa? Ya, Al-Quran. Ah, ya udah. Kenapa kalian benci sama Muslim? Nah, hati-hati. Makanya saya bilang kemarin, saya tidak tunduk sama pemerintahan kalau pemerintahan itu tidak mengerti. Dia menindas rakyat. Oke lah, kita terima. Mereka bersumpah atas itu. Bersumpah ya. Bersumpah.
Hati-hati kita bicara masalah Injil. Makanya kalau bicara Injil, jangan langsung kita memutuskan, oh, kalau dari Injil, si Rocky Gerung itu pengkhianat. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dia bilang, saya Muslim. Mau apa? Saya nggak pakai Injil. Saya pakai Al-Quran. Oh, saya nggak dua-duanya. Saya pakai kerajaan kegelapan. Kita mau bilang apa? Nggak bisa kita bilang dasarnya itu pengkhianat. Sorry ya, hati-hati. Saya kan tadi bilang, kita harus menentukan dulu paradigma pengkhianat itu apa. Kalau si Kain, ya, katakan Nimrod, segala macam itu, dia mengkhianati konstitusi kerajaan Tuhan, makanya dia pengkhianat disebut. Tapi dari segi Injil, jangan kita bawa ke negara kesatuan Republik Indonesia ini. Hati-hati loh. Saya nanti bongkar begini, saya nggak enak didengar soalnya ini, nggak bisa didengar seluruh dunia. Dan saya menjadi ancaman. Ya, tapi itu tadi, kita hidup di antara tiga itu. Sekarang mana? Kalau saya sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada lain, tunduk kepada konstitusi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau si Rocky Gerung ini disebut pengkhianat, dia udah pasti tangkap polisi. Sudah pasti ditangkap polisi. Makanya tadi Pak Alap-Alap ya, menyatakan apa? Menyatakan bahwa dia hati-hati sekali. Dia kalau saya amati, bukan saya tidak amati si adik saya si RG ini ya si Rocky Gerung ini saya amati, setiap diskusi saya amati dia. Ya, tapi bukan berarti kita mau menyebut dia pengkhianat, kita harus ada standar dulu. Apa kriteria pengkhianat? Tadi ada bilang pelacur politik. Jadi begini, saya ingin menyampaikan di era globalisasi ini, ya tolong dipelajari, globalisasi ini sudah globalisasi gelombang keempat, ya globalisasi gelombang keempat, di mana di sini setiap individu bisa memposisikan dirinya di belahan dunia ini melalui apa? Melalui teknologi informasi. Nah ini Pak Paul Chang ini dengan menggunakan ini, apa dia nggak jadi memposisikan dirinya? Karena globalisasi, coba kalau nggak ada internet, tidak ada teknologi informasi, apa bisa Pak Paul Chang dikenal seluruh dunia? Tidak. Hati-hati tidak. Inilah masalah globalisasi gelombang keempat, di mana setiap individu bisa memposisikan dirinya sebagai apa saja. Bisa sebagai partisipasi, bisa sebagai oposisi, bisa saja. Saya selama ini melihat Rocky Gerung itu mengkritisi pemerintah, tetapi dia tidak memberikan solusi kan. Nanti kita buka Pak Paul. Jadi kalau di dalam strategi militer, kita juga harus belajar. Ya, kita harus belajar dari keinginan lawan. Ya, dari keinginan lawan itu kita tahu bahwa kelemahan kita ada di sini. Sekarang pertanyaannya, kita mau memperbaiki kelemahan kita tidak? Ini kan bicara strategi. Kan saya bilang, politikus itu kan memikirkan bagaimana kekuasaan, next election. Ya saya belum sampai bagaimana membedakan good leader sama great leader. Jadi kalau kita mau bawa Injil, oh silakan aja. Tapi jangan di ruang yang seperti ini. Apa bisa kita bawa, oh dari seaspek Injil, Rocky Gerung pengkhianat. Wah, dibantai Anda. Ya bukan itu standarnya. Ya, apakah kita ini tidak pengkhianat? Apakah kita ini semua sudah nasionalis? Saya kan sudah bilang, sejak 75 tahun merdeka, kita ini nggak membangun yang namanya semangat kekuatan dan kemampuan nasionalis itu tidak kita bangun. Ya, kita tidak bangun. Tetapi kritikan itu tetap ada, nggak mungkin tidak ada. Ya, tidak mungkin tidak ada kritik. Makanya dia bertindak tadi sebagai oposisi. Kata Pak Alap-Alap, ya memang biarkan aja. Karena kita yang memilih demokrasi. Kita kan yang memilih demokrasi. Ya, kalau kerajaan, bisa nggak demokrasi? Di Cina aja nggak laku demokrasi. Jangankan di Cina, di Singapura aja nggak laku kok. Laku demokrasi. Makanya dulu ketika saya sekolah di Amerika, saya bilang, oke lah, demokrasi ini merupakan pusat kekuatan Anda, negara Amerika. Ya, negara Amerika. Tetapi bukan pusat kekuatan bangsa Indonesia. Kalian menghancurkan negara ini dengan demokrasi, terutama Asia. Saya mau tanya, saya bilang sama Amerika,
Mana negara demokrasi yang di Asia ini sejahtera? Coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya negara demokrasi yang sejahtera, tunjukkan. Saya tanya di situ ada perwira Singapura. Karena sekolah itu sekolah para jenderal waktu di California itu, ya. Di daerah di Monterey. Itu tempat sekolah para jenderal yang belajar strategi. Saya tanya, Singapura tuh demokrasi nggak? Tanya saya ada perwira Singapura, ayo demokrasi country or not? Nggak bisa diam dia. Saya tanya Filipina, Anda demokrasi sejahtera nggak? Ada Pakistan juga. Saya tanya, kalian demokrasi sejahtera nggak? Kekuatan Indonesia bukan di demokrasi. Tunggu dulu. Makanya kita perlu bicara pusat kekuatan nanti Pak Paul khusus. Ya, saya buka nanti. Saya beritahu karena kekuatan negara ini masing-masing berbeda. Tolong dipahami. Saya kira itu sudah bisa menjawab dulu Pak Paul ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Karena tadi kalau pelacur politik mah silahkan aja. Kita semua ini sebagian besar pelacur kok. Ya. Yang paling parah itu kalau pelacur nasionalis, dia bilang nasionalis tapi dia bukan nasionalis. Bisa tanggapi Pak Paul? Dari mana nih? Kopi Kristi? Sebentar, nanti soalnya nggak selesai kita. Stop dulu ya, karena masih ada antrian nih, sebentar ya. 1 menit. No, jangan. Nanti boleh, nanti kembali lagi. Makanya saya nggak turunkan. Nanti. Sekarang begini Pak Paul, kasihkan aja. No, kita harus masuk materi dulu Pak Jenderal. Kalau nggak kita nggak progres ntar. Iya. Ya, soalnya dia dari kemarin dia tuh antipati sama saya. Saya mau dengar dia memberikan pelajaran, bisa nggak? Oh, bukan antipati. Dia ngomong, jangan saya ngomong, dia ngomong ya. Tanggapi. Izinkan saya kasih pernyataan Pak Paul 1 menit saja. Oke, 1 menit ya. Jadi Pak Jenderal yang terhormat. Jadi nggak usah disebut terhormat. Saya rakyat jelata. Oke, rakyat jelata yang budiman. Kita ada perbedaan paradigma dan sudut pandang. Artinya tidak akan ketemu, tidak apa-apa. Berbeda boleh Pak. Tapi kita harus belajar. Saya belajar pelajaran Pak Jenderal. Pak Jenderal juga silakan terima apa yang saya sampaikan untuk yang baik ya. Kalau tidak baik jangan terima. Jadi gini, perbedaan paradigma dan sudut pandang. Kalau saya sudut pandang dari sudut pandang rohani saya berbicara, bukan sudut pandang dunia Pak. Nah kemudian kalau saya paradigma perjanjian baru, kalau Pak Jenderal itu paradigma perjanjian lama. Nah sudut pandang rohani saya harus memberitakan kabar baik itu Pak. Di dalam kisah para Rasul 13 ayat 1 sampai 7, kisah para Rasul 13 ayat 1 sampai 7, itu jelas kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, dan seterusnya. Jadi saya melihat Pak Rocky Gerung itu, dari sudut pandang rohani, beliau melawan pemerintah. Artinya apa? Sudah banyak contoh Pak, negara-negara di Eropa, negara-negara yang mayoritas Christianity, pengikut Yesus Kristus, itu maju, aman, damai, dan sejahtera, sukacita Pak. Yang namanya perbedaan pendapat itu tetap ada, gitu, dan itu wajar. Nah ketika kita menempatkan Injil Yesus Kristus di atas segala-galanya, luar biasa Pak, damai, sejahtera, sukacita, dan kehidupan kekal. Itu janji, ya dan amin. Nah, kalau Pak Jenderal, paradigmanya kan perjanjian lama. Tadi juga Pak Jenderal baru nyatakan bahwa Pak Jenderal aja masih bingung, apakah Pak Jenderal ikut Habel atau Kain? Kalau saya sudah tidak membahas itu Pak. Saya hanya melihat satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Saya yang lahir baru, yang lahir oleh roh dan kebenaranlah yang memimpinku. Nah, kalau Pak Jenderal masih berpikir apakah Kain dan Habel, kalau saya sudah nggak memikirkan itu sudah selesai Pak. Ketika Yesus datang, perjanjian lama sudah dibatalkan. Artinya apa? Saya sudah hidup berdasarkan roh dan kebenaran, yaitu lahir di dalam Kristus Pak.
Tunggu. Begini Pak Paul, Oke, jangan terus nanti kita... biarkan saya selesai Pak. Nanti sebentar. Enggak, Pak, saya nanti- nggak mau membahas Injil di sini. Saya bicara Sudah 1 kebangsaan. menit, sudah stop. Ya. Pak Sudah Fikri, 1 menit. sudah Jadi cukup. begini. Ya, silakan Pak Jenderal. Kalau Anda mau membahas Injil, ruangnya kan udah saya bilang sama Pak Paul, kita membahas Injil. Kalau saya kan punya standar. Saya Iya, punya jadi standar. tidak ada yang bicara salah, nanti. Pak. Stop, Pak Fikri, Dengar dulu. stop dulu. Iya, iya. Stop. Tapi, Ya. kalau nggak mau nanti, Stop. Oke, kalau Pak nggak mau yang Jenderal. kuliah di sini. Nah, Ya, ini orang memang dari kemarin lebih bagus nggak usah masuk, jadi bikin repot. Saya bicara wawasan kebangsaan. Kembali Bukan ke wawasan topik kerajaan lagi, Tuhan. Kalau Pak Anda mau Paul. bicara kerajaan Harus Tuhan, tegas, Pak Paul. Bang Lukas sendiri. Sekarang kau boleh nggak membilang nanti kalau kau bilang nanti orang yang tidak pegang Injil, terus gimana? Tadi kan udah saya bilang, kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita harus bisa menempatkan diri kita. Kenapa kalau Tuhan bilang ada nabi-nabi palsu? Kenapa Tuhan bilang ada dasar kamu turunan ular beludak di perjanjian lama perjanjian baru? Kamu ini kayaknya turunan Cikain juga kau ini. belum tentu Pak Jenderal. Makanya, Pak Paul, kalau saya bicara wawasan kebangsaan, sudut pandang dia sampai sejauh mata dia memandang. Coba dia kuliahkan sama saya dulu. Bisa nggak dia bicara wawasan kebangsaan? Ini mengaco ini. Kalau kamu mau bicara Injil, ya ruangnya ada sendiri, warga negara kerajaan Tuhan. Kita diskusi sekarang. Dia bilang, nggak ada, belum selesai. Kalau sudah selesai, ngapain Tuhan Yesus ngomong kepada tokoh-tokoh agama Farisi itu? Dasar turunan ular beludak. Jangan-jangan salah satu Anda juga itu. Dengar dulu saya, jangan bicara Injil sama saya. Anda belum tentu lebih hebat, lebih tahu. Ya. Jadi sekarang saya bicara wawasan kebangsaan, standarnya yaitu. Jangan kau bawa dasmu-dasku di sini. Ada paradigma, ada standarnya. Kita paradigma bernegara. Kalau Anda nggak mau, kan tadi saya tanya. Pemimpin kita ini bersumpah atas pakai apa? Tapi kenapa orang Indonesia yang beragama Kristen tidak boleh bersumpah, berjanji, baca? Anda taunya apa? Ngomong Injil aja Anda nggak tahu kok. Anda betul tahu Injil? Saya tanya Anda kalau bisa jawab. Tapi kita, Pak Paul, tolong kita bicara wawasan kebangsaan, jangan dicampuri dengan Injil dari aspek rohani. Belum tentu Anda. Kau kira kau ada Ganti topik Pak Jenderal. Pak Jenderal ganti topik, kan tadi sudah saya larang Pak Jenderal yang minta dia lanjutin. Sekarang saya sudah tahu arahnya. Kau usah bicara dia. Kalau sama saya bicara, jangan bicara dia. Telepon aja. Makanya saya stop. Makanya tadi saya stop karena saya sudah tahu arahnya, nggak akan nyambung. Makanya ini nanti kita sibuk membahas. Apa coba dia sekolah? Bisa Ya. nggak? Lanjut dulu Pak Jenderal, lanjut Ya, dulu. lanjut. Materi dulu. Oke. Kita Oh, lanjut ke kalau materi agama dulu. yang paling hebat dia. Oke Pak Jenderal, silakan. Jadi begini. Teman-teman mohon menahan diri ya semua ya. Jadi kalau nggak fokus gitu, Anda jangan debat kusir begitu. Nanti kita nggak hasil. Oke lanjut Pak Jenderal. Oke, tadi dari awal kita membicarakan kebangsaan. Tolong yang namanya kitab suci jangan dibawa-bawa. Ya, jangan kita bawa-bawa. Kan tadi udah saya bilang, kita manusia yang ada di dunia ini hidup di dalam 3 pemerintahan. Pertama, pemerintahan kerajaan Tuhan. Kedua, karena kita sebagai bangsa Indonesia, kita hidup di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Alap-Alap tadi kan sudah bilang, kita bicara masalah negara. Negara dan bangsa itu tidak bisa dipisahkan. Kekuatan setiap bangsa itu berbeda-beda, kelemahan itu berbeda-beda. Jadi si Kopi Kris sekolahnya masih, mungkin tamatnya cuma SMP itu, atau SMA. Mau bicara sama orang, udah levelnya udah sampai tingkat dogma. Nanti saya bicarakan sama dia, mulai dari dogma, filsafat, ideologi itu sampai ke bawah, sampai tingkat prosedur. Nah sekarang kan karena Pak Paul mengangkat persoalan ini, apakah Rocky Gerung itu pengkhianat atau nasionalis? Otak si Kopi Kris itu memang, kalau saya bilang, otaknya itu otak dengkul itu. Saya kan bilang, kalau pertanyaannya apakah, jawabannya itu 50-50, bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, kita harus memberikan argumen, alasannya, apa dia kita sebut pengkhianat. Tadi kan saya bilang, standar seorang pengkhianat di suatu negara, apabila dia mengkhianati konstitusi. Dengar tuh, Kopi. Kepalamu tak taruh di mana, saya jadi jengkel sama kau.
Nah, kalau Anda di pemerintahan kerajaan Tuhan, ya konstitusi kerajaan Tuhan ikutilah. Kalau Anda di kerajaan kegelapan, emangnya tidak ada kerajaan kegelapan sampai hari ini? Saya mau tanya Pak Paul, kalau tidak ada ya kita sudah pasti nggak usah lagi berdoa. Jangan bilang perjanjian lama, perjanjian baru. Buka perjanjian baru, dia tahu nggak kemana saya kasih satu ayat aja dia nggak bisa jelaskan. Ya, jangan kau kira saya nggak mendalami konstitusi kerajaan Tuhan ya. Saya tanya sama dia, berapa kata kerajaan di perjanjian lama, berapa kata kerajaan di perjanjian baru? Tahu nggak dia? Suruh cari dulu itu, belajar bilang. Jadi saya bicara, apakah dia pengkhianat, apakah dia nasionalis? Makanya harus ada standar. Standar mengatakan, oh pengkhianat itu apabila ini. Nasionalis apabila ini. Saya bilang, saya belum berani mengatakan dia pengkhianat. Kalau dia dikatakan pengkhianat, negara ini mungkin dari kemana dia udah masuk penjara kan? Nggak ada. Ya nggak ada pengkhianat. Aidil itu bukan pengkhianat. Hah? Kenapa dia sampai dibunuh? Karena dia mengkhianati konstitusi kan? Nah, coba, ini Habib Rizik. Dia kan mengkhianati konstitusi sebenarnya. Tetapi karena masih ada kata-kata alinea ketiga itu, ya tolong dulu ini. Dia belajar di mana tuh si kopi itu? Nggak tahu dia belajar di mana saya. Kamu mau nandingi saya? Boleh. Tapi buktikan dulu Anda memang berpengetahuan. Knowledge Anda aja masih knowledge kodok begitu, nggak kodok? Kodok dalam tempurung. Jadi jangan kau ngomong sama saya, kau dari kemana sudah saya waspadai, kau masuk di kelompok ini. Berapa kali saya lihat saya ceramah, Anda nggak masuk, menghindar. Tapi sekarang kau masuk, jauh usah kau masuk, nggak usah belajar kau nasionalis. Ya saya bicara kebangsaan sekarang ini. Apa yang saya sampaikan, 10 paradigma itu. Jadi kriterianya, kalau dia bukan nasionalis, dia paham nggak yang tadi namanya kesadaran nasional, semangat juang nasional. Itu baru dikatakan nasionalis. Di dalam tubuh nasionalis saja masih banyak pengkhianat, Pak Paul. Bukan tidak, banyak rekan-rekan yang saya cintai. Makanya tentara nasional, kenapa disebut tentara nasional? Hah? Kenapa tidak tentara Indonesia saja? Kenapa tidak tentara rakyat Indonesia? Karena kami pecinta nasionalis. Kalau ada yang tidak nasionalis, ya memang sudah terpapar. Sebagian besar sudah 3% radikal. Terus mau apa? Bukan radikal menurut saya, ekstremis. Jadi jati diri TNI itu nanti saya kasih tahu. Jati diri bangsa ini apa yang disebut nasionalis itu? Jangan dibawa agamis. Kalau dibawa agama kemarin Injil dibawa ya bukan konstitusi kerajaan, bukan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia Injil itu, sorry ya. Nah, mohon maaf saya. Jadi tolong kita bicara masalah kebangsaan.